Langit Solo sore itu mendung pekat, seolah menahan tangis yang sebentar lagi jatuh. Hujan turun deras, mengguyur kota dengan rinai tak berkesudahan. Di balik kemudi mobil mewahnya, Tania Ardiani, CEO muda dari perusahaan teknologi ternama Arditech, melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Wajahnya tegang, matanya sembab, dan napasnya memburu. Ia baru saja menghadiri rapat direksi yang dipenuhi tekanan dan tudingan miring. Kecewa, marah, dan dikhianati oleh orang kepercayaannya, Tania ingin cepat pulang, menjauh dari semua kebisingan dunia yang tiba-tiba terasa menyakitkan. Kilatan petir membelah langit. Di jalanan menurun menuju arah perbukitan, mobil Tania mulai kehilangan kendali karena licinnya aspal. Rem diinjak sekuat tenaga, tapi ban selip. Dalam sekejap, mobil itu menabrak pembatas jalan dan terlempar ke dalam jurang kecil yang dipenuhi semak belukar. Suara benturan keras menggema di antara pepohonan, lalu hening. Hanya hujan yang terus turun, menyamarkan tragedi itu dari telinga siapapun. Tubuh Tania terkulai tak bergerak di balik kemudi. Darah mengalir dari pelipisnya, sementara sabuk pengaman menyelamatkan nyawanya dari benturan fatal. Tapi yang lebih parah bukan luka di tubuhnya, melainkan hantaman pada kepalanya. Dunia menjadi gelap. Dalam pikirannya yang terakhir sebelum hilang kesadaran, ia teringat wajah almarhum ayahnya, yang dulu berkata, kalau kamu terus keras kepala, hidupmu akan dihantam oleh kenyataan lebih keras dari yang kamu kira. Warga sekitar baru menemukan mobil itu keesokan harinya. Evakuasi berlangsung cepat, dan Tania dilarikan ke rumah sakit elit di Solo. Tim dokter melakukan segalanya, namun hasilnya mengecewakan. Tania masuk dalam kondisi koma, dengan aktivitas otak yang sangat lemah. Berita tentang kecelakaan sang CEO muda menyebar luas. Media menyorotnya dengan liar, sementara para investor mulai gemetar memikirkan nasib Arditech. Hari-hari berlalu menjadi minggu, lalu bulan, dan akhirnya tahun. Tania tetap terbaring di ranjang putih, napasnya dijaga oleh alat. Ibunya, Ni Kartika, setiap hari berdoa di sisi putrinya, berharap keajaiban datang. Namun dunia bisnis tidak menunggu. Perusahaan mulai digerogoti orang dalam, dan nama Tania perlahan hanya menjadi kenangan. Semua orang mulai menyerah. Bahkan dokter yang menangani Tania mulai menyarankan agar keluarga menerima takdir. Pada tahun kelima, rumah sakit memutuskan untuk memindahkan Tania ke ruang perawatan khusus dengan minim kunjungan. Dunia benar-benar seperti melupakan sosok wanita muda yang dulu dielu-elukan sebagai Ratu Teknologi dari Solo. Di taman belakang rumah sakit itu, pada suatu senja yang sepi, seorang lelaki tua berambut gimbal dan pakaian compang camping duduk bermeditasi di bawah pohon beringin. Namanya Leo. Ia bukan siapa-siapa, setidaknya di mata dunia. Namun dalam kesenyapan malam itu, Leo membuka mata. Ia menatap ke arah gedung rumah sakit, tepat ke lantai tempat Tania dirawat. Dalam batinnya, ia melihat cahaya jiwa yang nyaris padam. Tapi Leo tahu, itu belum waktunya mati. Ia bangkit perlahan, memeluk jubah lusuhnya, dan bergumam, anak ini belum selesai dengan dunia. Aku akan temui dia. Malam itu, tak ada yang tahu bahwa takdir Tania akan berubah. Bukan oleh dokter, bukan oleh obat-obatan, tapi oleh seorang lelaki yang tidur di trotoar dan memiliki kekuatan yang hanya dimiliki sedikit orang, kekuatan yang diwariskan langsung dari tanah leluhur dan jiwa-jiwa kuno yang menjaga batas dunia dan akhirat. Lantai ketiga rumah sakit itu sunyi. Di balik pintu bercat putih dengan tulisan, unit perawatan jangka panjang, Tania terbaring tanpa gerak. Matanya tertutup, selang oksigen menempel di hidungnya, dan mesin di samping tempat tidurnya terus memantau detak jantung yang lemah namun stabil. Ibunya, Ni Kartika, duduk lelah di samping ranjang, menggenggam tangan putrinya yang pucat. 5 tahun berlalu, namun harapan itu tak pernah benar-benar mati di hati seorang ibu. Setiap hari, ia membisikkan doa, membacakan surat Yasin, dan mengusap rambut Tania sambil berkata, "Nak, bangunlah, dunia ini belum pantas kehilanganmu." Namun, dunia di luar kamar itu sudah berubah. Dewan Direksi Arditech telah menunjuk CEO baru. Saham perusahaan sempat anjlok, lalu perlahan stabil, meski tak pernah secemerlang saat Tania memimpinnya. Para kolega yang dulu memuja, satu persatu menjauh. Beberapa bahkan berkomentar sinis di media, menyebut Tania sebagai korban ambisi sendiri. Dunia bisnis memang kejam. Ia tak menunggu, tak mengenal belas kasih, dan tak punya waktu untuk luka yang tak kunjung sembuh. Dokter-dokter terbaik telah mencoba segalanya.
Terapi listrik otak, rangsangan saraf, bahkan pengobatan alternatif dari luar negeri. Tapi hasilnya tetap nihil, oksigen tetap mengalir, namun kesadaran Tania tak pernah kembali. Setiap minggu, seorang dokter bernama Dr. Arya selalu datang memeriksa, mencatat, dan melaporkan kondisi yang nyaris tak berubah. Bahkan ia sendiri mulai merasa bersalah atas harapan kosong yang terus ia beri kepada Ni Kartika. Sementara itu, Leo, pengemis tua yang muncul entah dari mana, makin sering terlihat di taman belakang rumah sakit. Ia tak pernah minta sedekah. Ia hanya duduk bersila di bawah pohon beringin besar, bermeditasi dari senja hingga larut malam. Petugas keamanan pernah mencoba mengusirnya, tapi selalu merasa ragu saat bertemu tatapan matanya yang teduh namun dalam. Leo tak berbicara banyak, hanya berkata, "Aku sedang menjaga seseorang." Malam itu, Leo kembali duduk di bawah beringin, dan sesuatu yang ganjil terasa di udara. Ia membuka mata, menarik napas panjang, dan melafalkan mantra kuno dari bahasa Jawa kuno. Dalam sekejap, angin berhembus pelan seolah mengikuti aliran energinya. Di balik matanya yang tua, Leo melihat jiwa Tania sebagai cahaya kecil yang terkurung dalam kabut gelap. Dia belum mati, tapi terperangkap, gumamnya lirih. "Aku harus masuk, meski harus menukar sebagian ragaku." Sebelum tengah malam, Leo menyusup masuk ke dalam gedung rumah sakit. Ia tak tampak mencurigakan, hanya seperti kakek tua yang nyasar. Tapi langkahnya pasti. Ia naik ke lantai 3, berjalan perlahan ke arah kamar Tania. Di depan pintu, ia menutup mata dan menggetarkan jari telunjuknya. Kunci pintu bergetar, lalu terbuka perlahan. Dalam heningnya malam, Leo berdiri di ambang pintu, menatap gadis yang sudah 5 tahun tertidur dalam diam. Ia mendekat. Dalam bisikan pelan, ia berkata, "Tania Ardiani, aku datang bukan sebagai tabib atau pahlawan. Aku datang sebagai utusan dari cahaya yang kau abaikan selama ini. Jiwa yang kau kubur dalam ambisi." Ia menempelkan telapak tangannya ke dahi Tania, dan dari sana terpancar cahaya hangat yang tak terlihat oleh mata manusia. Perlahan, sel-sel tubuh Tania yang selama ini beku mulai bergetar. Di dalam dirinya, badai halus mulai berputar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, jemari Tania bergerak sedikit. Mesin pendeteksi aktivitas otak menunjukkan lonjakan kecil. Tapi tak seorang pun melihat, kecuali Leo. Ia tersenyum samar, lalu membisikkan satu kalimat terakhir sebelum pergi, "Aku akan datang lagi, hingga kamu benar-benar kembali." Lalu ia lenyap ke dalam lorong rumah sakit, meninggalkan keajaiban kecil yang baru saja dimulai. Pagi itu, suasana di ruang perawatan Tania tampak seperti biasa. Suster Lani datang membawa alat cek tekanan darah, tapi matanya tiba-tiba membelalak saat melihat monitor aktivitas otak Tania yang menunjukkan pergerakan. "Astaga," bisiknya, buru-buru memanggil Dr. Arya. Ketika tim medis datang, detak jantung Tania tampak sedikit lebih kuat, dan jari telunjuk kanannya yang semula kaku bergerak halus seolah sedang mencari sesuatu dalam mimpinya. Tapi yang lebih membuat mereka tercengang, di pelipis Tania, ada bekas garis seperti tanda hangat, seolah seseorang telah menyentuhnya malam tadi. Dr. Arya hanya bisa menggeleng. "Secara medis, ini tidak masuk akal. Kita tak berikan terapi apapun semalam. Tapi respons ini nyata." Mereka memutuskan untuk terus memantau, tak sadar bahwa penyebabnya bukan berasal dari laboratorium ataupun teknologi, melainkan dari seseorang yang tak pernah mereka perhitungkan, Leo. Sementara itu, di balik pagar taman rumah sakit, Leo kembali duduk bersila di bawah beringin tua. Matanya terpejam, tubuhnya diam, tapi jiwanya sedang menjelajah jauh ke dalam dunia antara sadar dan tidak. Ia tahu, menyentuh batin seseorang yang koma bukanlah hal mudah. Ia harus menyeimbangkan antara ruh, tenaga dalam, dan kehendak si pasien sendiri. Leo menyalurkan energi milik leluhurnya malam demi malam, sedikit demi sedikit, agar jiwa Tania menemukan jalan pulang. Hari demi hari berlalu. Setiap malam, Leo menyelinap masuk ke kamar Tania. Ia membawa sekuntum bunga kenanga, air hujan suci dalam botol kecil, dan raja bertuliskan aksara Jawa kuno. Ia menempelkan raja itu ke dada Tania, membaca mantranya, dan meletakkan tangannya di atasnya. Hati Leo mulai terhubung dengan Tania. Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat sosok gadis yang duduk sendirian di atas hamparan pasir putih, wajahnya dingin, matanya kosong. "Bangunlah, Tania," kata Leo suatu malam dalam mimpinya, saat ia berdiri di hadapan gadis itu.
Tapi Tania hanya menatapnya tanpa bicara, seolah ia lupa cara untuk berharap. Leo tidak menyerah. Dunia tidak berhenti karena kamu terluka. Tapi ada orang-orang yang masih mencintaimu, dan kamu belum selesai. Dalam penglihatan itu, angin mulai berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya, Tania meneteskan air mata. Di sisi lain, berita tentang pengemis aneh yang mondar-mandir di rumah sakit mulai menyebar di kalangan staf. Beberapa suster merasa takut, sebagian lainnya penasaran. Tapi tidak ada yang benar-benar berani mengusir Leo. Ada aura di wajahnya yang membuat siapapun merasa tertunduk. Bahkan satpam yang dulu hendak mengusirnya kini malah memberi Leo segelas teh hangat tiap malam. Entah siapa dia sebenarnya, gumam Suster Lani. Tapi setiap ia datang, kondisi Mbak Tania selalu membaik. Suatu malam, Kartika datang lebih larut dari biasanya. Ia mendapati kamar anaknya berbau bunga kenanga yang lembut. Pintu kamar terbuka sedikit. Saat ia mengintip, terlihat seorang lelaki tua berjubah lusuh duduk bersila di dekat tempat tidur Tania. Tangannya menyentuh dahi Tania, dan matanya tertutup seperti sedang berdoa. Kartika menahan napas, tak berani masuk. Ia hanya berdiri mematung, bingung antara takut dan haru. Leo menyadari kehadiran itu. Ia membuka mata perlahan dan menoleh. "Bu, saya tak mencuri apapun. Saya hanya mencoba membantu anak ibu pulang," ucapnya pelan, penuh hormat. Kartika menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang. Ada sesuatu dalam suara Leo yang membuatnya percaya. Meski lelaki ini tampak seperti gelandangan, tapi sorot matanya menenangkan. Dan entah kenapa, Kartika hanya bisa berbisik, "Tolong, kalau kamu memang bisa, selamatkan dia." Malam itu langit Solo tampak tenang, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin hanya berhembus lirih seolah memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar dari sekadar udara malam. Di dalam kamar perawatan yang sunyi, Leo duduk di sisi ranjang Tania dengan posisi bersila. Di tangannya, segumpal asap dupa mengambang pelan, menari mengikuti alur mantra yang ia ucapkan dalam bahasa kuno. Wajahnya teduh, namun keningnya sedikit berkerut. Ia sedang menyalurkan kekuatan terakhir dari tahap pertama penyembuhan, energi kehidupan, bagian terdalam dari kesadaran seseorang. Di dalam dunia bawah sadar, Tania berdiri di antara dua gerbang besar. Yang satu bercahaya, namun dingin dan memudar, sementara yang satu lagi gelap namun terasa hangat dan hidup. Di sana, Leo berdiri, tidak lagi sebagai pengemis lusuh, melainkan sebagai sosok bercahaya, berpakaian jubah putih, dan mata yang bersinar. "Tania," ucapnya dengan suara dalam, "kau harus memilih untuk kembali. Hidup ini belum selesai, dan jiwamu masih punya janji dengan dunia." Tania memandangi tangannya sendiri yang mulai berubah transparan, seperti kabut. "Aku sudah lelah," bisiknya. "Tidak ada yang peduli lagi, semua hanya memanfaatkan aku." Suaranya seperti angin yang hampir padam. Leo mendekat, memegang bahunya. "Aku peduli. Aku bahkan tak mengenalmu, tapi jiwaku terpanggil oleh jeritan hatimu. Kau belum selesai, Tania. Dunia bukan hanya tentang bisnis dan pengkhianatan. Dunia masih punya cinta, dan kau pantas mendapatkannya." Tiba-tiba, tubuh Tania dalam dunia nyata menggigil pelan. Monitor detak jantungnya melonjak, dan mata Dokter Arya yang sedang berjaga langsung membelalak. Dia merespon lagi. "Cepat, catat ini." Para suster bergegas. Namun mereka tidak tahu bahwa proses kebangkitan itu bukan berasal dari obat, melainkan dari getaran spiritual yang mengalir lewat Leo. Di sisi tempat tidur, tangan Tania perlahan terangkat, tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan hening. Kartika yang sedang tertidur di kursi pun terbangun oleh kehebohan kecil itu. Ia mendekat dan menyaksikan sendiri putrinya menggerakkan jari, seolah meraih sesuatu. Air matanya tumpah tak tertahankan. "Tania, anakku, kamu dengar ibu," bisiknya penuh harap. Tapi Tania belum bisa membuka mata. Ia masih bertarung di alam antara. Tapi setiap malam kini, ia semakin dekat dengan cahaya kehidupan, dan semakin jauh dari lorong kematian. Sementara itu, Leo mulai merasakan tubuhnya melemah. Energi yang ia gunakan untuk menyentuh jiwa Tania menguras tenaga dalamnya. Tapi ia tidak mengeluh. Ia tahu risiko dari menyambungkan dua alam bukan hal ringan. Ia pernah melihat orang-orang yang mencoba, tapi gagal lalu kehilangan kesadaran selamanya. Tapi untuk Tania, entah kenapa Leo bersedia melampaui batas yang pernah ia jaga seumur hidup. "Aku bukan malaikat,"
Tapi jika aku bisa jadi jembatan agar kau hidup lagi, aku ikhlas, gumamnya. Beberapa staf rumah sakit mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Leo. Mereka melihat kemajuan drastis pada pasien yang koma 5 tahun, padahal tidak ada terapi medis baru yang diberikan. Suster Lani mencatat di log bahwa, kemajuan pasien terjadi setiap malam usai kunjungan misterius si lelaki tua. Namun mereka juga ragu untuk mengusik Leo. Aura pria itu terlalu kuat, bukan menakutkan, tapi seperti orang yang tidak bisa diganggu sembarangan. Malam keempat sejak proses penyembuhan intens dimulai, Leo kembali duduk di sisi Tania. Kali ini ia mengeluarkan sebilah keris kecil dari dalam kain ikat pinggangnya, keris warisan leluhur, pusaka Gunung Lawu yang hanya boleh digunakan sekali dalam seumur hidup untuk penyelamatan jiwa. Ia letakkan keris itu di dada Tania, lalu berbisik pelan, jika malam ini kau masih ragu, maka kita berdua akan hilang. Tapi jika kau memilih hidup, maka takdir akan berubah selamanya. Dan saat itu juga, dari ujung jari Tania, setetes air mata menetes, meski matanya masih tertutup rapat. Subuh itu, kota Solo masih diselimuti kabut tipis. Suara azan berkumandang sayup dari masjid di kejauhan, menyusup pelan ke setiap sudut rumah sakit. Di lantai 3, ruang rawat khusus tempat Tania dirawat tampak tenang. Tapi pagi itu berbeda. Di tengah kesunyian, sebuah keajaiban perlahan muncul seperti fajar yang menyibak gelap. Kelopak mata Tania, yang telah tertutup selama 5 tahun, bergetar pelan, kemudian perlahan terbuka setengah. Matanya redup, kosong, seperti anak yang baru lahir kembali ke dunia. Suster Lani yang sedang mengganti infus tertegun. Tangannya berhenti di udara. Ia menatap Tania tak percaya. Mbak Tania, bisiknya penuh harap. Tania memandang langit-langit dengan tatapan buram, lalu dengan sangat pelan, bibirnya bergerak, mengucap satu kata yang tak bisa didengar jelas. Suster Lani langsung berlari keluar ruangan, memanggil Dokter Arya Dani. Kartika dengan suara gemetar, dia bangun, dok. Dia sadar. Dokter Arya bergegas masuk bersama 2 perawat. Detik itu juga, alat-alat medis mulai mencatat lonjakan aktivitas vital tubuh Tania. Kartika hampir tak bisa berdiri ketika melihat putrinya membuka mata. Ia mendekat dengan air mata yang mengalir deras, menggenggam tangan Tania erat-erat. Nak, Tania, ini ibu, katanya terisak. Tania menatap wajah ibunya dengan lamban, seolah mencoba mengenali dunia yang baru saja ia masuki kembali. Meski belum sepenuhnya sadar, ia menangis, air mata mengalir tanpa suara. Leo tidak ada di ruangan saat itu. Ia sudah meninggalkan rumah sakit sebelum fajar menyingsing. Di luar, ia berdiri menghadap matahari terbit, tubuhnya gemetar lelah. Telapak tangannya yang digunakan untuk menyalurkan energi spiritual kini memucat, urat-uratnya menegang. Dia bangun, gumamnya pelan, tapi ini baru awal. Ia tahu, meski fisik Tania kembali, luka batin dan jiwa yang sempat patah akan membutuhkan waktu lebih panjang untuk pulih. Tapi Leo percaya, ia sudah mengembalikan cahaya yang hampir padam. Berita tentang CEO Arditek sadar setelah koma 5 tahun, langsung tersebar di media nasional. Semua orang terkejut, dari mantan rekan bisnis, investor, hingga masyarakat umum. Banyak yang menilai ini sebagai keajaiban medis. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, bahwa bukan dokter atau alat canggih yang menyentuh kesadaran Tania, melainkan tangan seorang pengemis yang dianggap tak berarti. Leo hanya berdiri dari kejauhan, menyimak dunia kembali memuji sosok yang pernah mereka lupakan. Malam harinya, saat Tania sudah bisa duduk perlahan dengan bantuan, ia berkata lirih pada ibunya, aku melihat seseorang. Seorang pria tua, dia selalu datang, setiap malam. Aku tidak tahu siapa dia, wajah nih. Kartika menegang. Ia ingat sosok lelaki berjubah compang camping yang pernah ia lihat di kamar anaknya. Leo, gumamnya pelan. Tania menoleh cepat, ibu tahu siapa dia. Namun Leo tak bisa ditemukan. Ia menghilang seperti bayangan, tak ada jejaknya di rumah sakit. Beberapa petugas berkata ia pergi saat fajar dengan membawa keris kecil dan rajah yang telah terbakar. Namun di taman belakang rumah sakit, di bawah pohon beringin tempat Leo biasa bermeditasi, Tania akhirnya meminta kursi roda dan pergi ke sana. Di batang pohon, tertulis sebuah kalimat sederhana dengan arang. Hidupmu adalah anugerah. Jangan lupa, kamu pernah diselamatkan oleh cinta yang tak butuh dikenali. Dan sejak hari itu, dalam hati Tania tumbuh satu janji yang tak bisa ia abaikan,
ia harus menemukan kembali pria itu, bukan karena penasaran, tapi karena sesuatu dalam dirinya merasa utangnya bukan hanya soal hidup, tapi soal jiwa. Hari-hari berlalu, dan Tania mulai bisa berbicara dengan lebih jelas, meski tubuhnya masih lemah. Ia menjalani fisioterapi ringan, belajar duduk dan berjalan kembali, seperti seorang bayi yang baru mengenal tubuhnya. Namun di balik senyumnya yang perlahan tumbuh, ada gelisah yang tak bisa ia redam. Setiap malam, Tania bermimpi tentang lelaki tua itu, duduk bersila, tersenyum tenang, lalu menghilang ke dalam kabut. Dalam mimpinya, lelaki itu selalu memanggil namanya, bukan dengan suara, tapi dengan getaran yang menenangkan hatinya. Ibunya, Ni Kartika, kerap menangkap tatapan kosong putrinya keluar jendela. "Kamu masih mencari dia?" "Iya," tanyanya lembut. Tania mengangguk. "Entah kenapa, Bu, aku merasa aku harus menemukan dia. Aku utang hidup, tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang mengikat batin kami. Rasanya, dia bukan orang asing." Ni Kartika menggenggam tangan anaknya dan berkata pelan, "Ibu juga melihat dia malam itu." Ada ketulusan di sorot matanya, "Tania." Tapi dia pergi tanpa jejak. Tania meminta rekaman CCTV rumah sakit, berharap menemukan wajah pria itu. Namun semua rekaman malam-malam di mana Leo menyelinap ke ruangannya entah mengapa rusak, hanya gangguan gambar, kabur seperti diselimuti kabut. Yang terekam hanya sosok samar berjalan perlahan di lorong gelap, dan bayangannya seperti bergetar, bukan seperti manusia biasa. Bahkan petugas IT rumah sakit tak mampu menjelaskan kerusakan tersebut. Seolah ada sesuatu yang melindungi jejaknya, kata mereka. Namun harapan itu tak padam. Suatu sore, saat Tania diajak keluar ke taman rumah sakit untuk menikmati udara segar, pandangannya jatuh ke batang pohon beringin yang dulu ditandai Leo. Di sana, tulisan arang yang ia lihat tempo hari sudah hilang, tapi Tania merasakan energi yang aneh di tempat itu, hangat dan menenangkan. Ia menempelkan telapak tangannya ke batang pohon, lalu berbisik pelan, "Aku tahu kamu masih ada di luar sana. Tolong, beri aku satu kesempatan untuk bertemu." Beberapa hari kemudian, seorang penjaga rumah sakit memberi Tania sebuah amplop lusuh. "Ini ditemukan di bawah pohon beringin, Mbak. Sepertinya untuk Anda." Tania membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya selembar kertas kasar bertuliskan, "Jika hatimu sudah kuat untuk mengenal luka, datanglah ke kaki Gunung Lawu. Aku menunggumu dalam sunyi, Leo." Tania terdiam lama, air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena ada rasa yang tak bisa dijelaskan, rasa rindu pada seseorang yang belum ia kenal sepenuhnya, tapi terasa seperti bagian dari jiwanya. Malam itu, Tania berdiri menghadap cermin. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya, tapi matanya memantulkan kekuatan yang baru. Ia melihat dirinya bukan lagi sebagai CEO yang ditakuti banyak orang, tapi sebagai manusia yang pernah dijemput dari kegelapan oleh cinta yang tak bersyarat. "Aku akan mencarimu, Leo," bisiknya. "Bukan hanya untuk membalas budi, tapi karena aku percaya, hidupku baru dimulai setelah mengenalmu." Dan di tempat yang jauh, di sebuah gubuk kecil di kaki Gunung Lawu, Leo membuka matanya dari meditasi panjangnya. Angin malam bertiup lembut, seolah membawa pesan dari kejauhan. Ia tersenyum samar dan berbisik ke langit, dia akan datang, saat dia siap, tak hanya sebagai manusia yang hidup, tapi sebagai jiwa yang kembali utuh. Pagi itu, Tania berdiri di depan jendela rumahnya, memandangi Gunung Lawu dari kejauhan. Gunung itu kini bukan hanya hamparan alam, melainkan simbol pencarian jiwanya yang sebenarnya. Namun ketika ia menyampaikan niatnya kepada sang ibu untuk pergi ke sana, Ni Kartika langsung menolak keras. "Kamu baru sadar dari 5 tahun, Tania. Tubuhmu belum kuat. Gunung bukan tempat yang bisa didatangi sembarangan." Suaranya menggema dalam kepanikan dan kasih. Tapi Tania hanya diam, menunduk, lalu berkata lirih, "Bu, aku pernah hampir mati, dan pria itu yang menyelamatkanku. Aku harus temukan dia, bukan cuma untuk berterima kasih, tapi untuk mengerti kenapa aku kembali." Konflik dalam rumah pun tak terelakkan. Beberapa kerabat yang mendengar kabar itu mencibir niat Tania. "Dia CEO, bukan pencari dukun," kata pamannya dengan nada sinis. Bahkan mantan rekan bisnisnya datang, berusaha mengajak Tania kembali ke dunia kerja. "Arditek butuh kamu, bukan mistik-mistik begituan," ucap mereka. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa Tania yang sekarang bukan lagi Tania yang dulu.
Ia sudah pernah masuk ke kegelapan terdalam, dan keluar bukan karena dunia korporat, melainkan karena tangan hangat seorang pria yang bahkan tak punya apa-apa. Sementara itu, Leo mulai merasa gelisah. Ia bisa merasakan energi Tania yang mulai bangkit sepenuhnya, tapi juga bisa merasakan gangguan dari orang-orang yang mengelilinginya. Dunia luar mulai menarik Tania kembali, mencoba memenjarakan jiwanya yang baru tumbuh. Ia pun mulai memperdalam doanya, memperkuat benteng spiritual yang ia bangun dari dalam. Kalau jiwamu belum kuat menghadapi dunia, lebih baik jangan datang, bisiknya kepada angin malam. Suatu malam, Tania duduk sendiri di ruang tamunya. Ia memegang selembar kertas bertuliskan pesan Leo. Pikirannya kacau, hatinya penuh keraguan. Tapi di lubuk terdalam, ada suara kecil yang tak pernah padam. Suara itu bukan teriakan, tapi bisikan, yang justru paling keras di saat semua orang diam. Hidupku bukan tentang mengembalikan tahta, tapi mengembalikan siapa aku sebelum dunia menghancurkanku, ucapnya pelan, hampir seperti doa. Esok harinya, tanpa memberitahu siapapun, Tania menyewa mobil pribadi dan berangkat sendirian menuju kaki Gunung Lawu. Fisiknya belum sepenuhnya pulih, kakinya masih gemetar saat berjalan jauh, dan dadanya kadang sesak. Tapi semangat dalam hatinya membakar semua keraguan. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kenangan samar tentang Leo, suara tenangnya, sentuhan tangannya yang hangat, dan cahaya lembut yang pernah menuntunnya keluar dari kegelapan. Saat sampai di desa terakhir sebelum memasuki hutan Gunung Lawu, penduduk lokal menatapnya aneh. Mereka mengenali wajah Tania dari berita, CEO kaya raya yang kembali dari koma. Tapi tujuan Tania membuat mereka heran. "Mbak mencari siapa di sini?" tanya seorang ibu tua. Tania hanya menjawab, "Seseorang yang menunggu saya dalam sunyi." Beberapa warga tertunduk dan saling berbisik. Mereka tahu siapa yang dimaksud, pria aneh berjubah lusuh yang sering mereka lihat bermeditasi di puncak bukit. Saat malam tiba, Tania bermalam di sebuah rumah penduduk, menanti fajar untuk mendaki perlahan. Dalam tidur singkatnya, ia bermimpi berdiri di bawah langit kelabu, dan dari balik kabut muncul Leo, menatapnya dengan senyum yang tak berubah. Ia mengulurkan tangan dan berkata, "Besok kita bertemu, tapi bukan hanya sebagai penyelamat dan yang diselamatkan, tapi sebagai dua jiwa yang ditakdirkan saling menyembuhkan." Saat Tania terbangun, matanya basah. Tapi hatinya bulat, esok, ia akan mendaki bukan hanya gunung, tapi juga luka-luka dalam dirinya sendiri. Fajar menyingsing perlahan di balik Gunung Lawu, menyibak kabut yang menari-nari di sela pepohonan pinus. Udara dingin menusuk kulit, namun Tania melangkah pasti. Kakinya gemetar, nafasnya pendek-pendek, tapi tatapan matanya mantap. Setiap langkah adalah perlawanan terhadap rasa sakit, bukan hanya pada tubuhnya, tapi pada masa lalu yang selama ini ia pendam dalam diam. Di punggungnya hanya ada tas kecil berisi air, selimut tipis, dan selembar surat Leo yang sudah mulai lusuh karena terlalu sering disentuh. Penduduk desa mengantarnya sampai ke batas hutan, lalu berhenti. "Dia tinggal di gubuk tua dekat batu bertanduk dua," kata seorang kakek. "Tapi tidak semua orang bisa bertemu dengannya. Kalau jiwamu tidak bersih, kau akan tersesat." Tania mengangguk dan melangkah masuk ke dalam rimbunnya hutan. Suara burung-burung dan desir angin menjadi satu-satunya musik yang menemani langkahnya. Di setiap tikungan, ia merasakan bisikan tak kasat mata, seperti dipanggil oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Setelah 2 jam berjalan, tubuhnya mulai lunglai. Tapi saat ia hampir menyerah, matanya menangkap asap tipis yang mengepul dari balik semak. Ia mempercepat langkahnya, dan di sana, di tengah rerumputan liar dan batu-batu lumut, berdiri sebuah gubuk reot. Dindingnya dari bilah bambu lapuk, atapnya separuh roboh. Namun entah mengapa, gubuk itu memancarkan aura damai. Tania mendekat, mengetuk perlahan, dan tak ada suara dari dalam. Ia menguatkan hati, membuka pintu yang berderit berat. Di dalam, Leo duduk bersila menghadap jendela kecil, membelakangi pintu. Punggungnya kurus, rambutnya panjang berantakan, jubahnya compang camping dan bau tanah. Tapi saat ia membuka mata dan menoleh, Tania seperti melihat kembali cahaya yang dulu pernah menyelimutinya dalam koma. Mereka saling menatap dalam hening yang panjang, tanpa kata, tanpa pelukan, hanya tatapan 2 jiwa yang pernah bersentuhan di luar ruang dan waktu. Tania melangkah perlahan, lututnya lemas, lalu bersimpuh di hadapan Leo. "Akhirnya aku menemukanmu," suaranya gemetar. Leo hanya menunduk, matanya mulai basah.
Kau sudah jauh lebih kuat dari pertama kali aku menyentuh jiwamu, katanya pelan. Aku bukan penyembuh, Tania, aku hanya jembatan. Kau sendiri yang memilih untuk hidup kembali. Tapi Tania menggeleng, bukan hanya itu. Kau menyentuh bagian terdalam dari diriku yang bahkan aku sendiri sudah lupakan. Kau menyelamatkan lebih dari hidupku, kau selamatkan hatiku. Leo menghela napas dalam-dalam. Banyak yang datang padaku karena ingin disembuhkan. Tapi kau datang karena ingin mengenali cahaya dalam luka. Itu yang membuatmu berbeda. Mereka lalu duduk berdampingan, diam dalam sunyi yang tak canggung. Di luar, angin meniup pelan, menyibak tirai bambu dan membawa aroma kayu bakar serta dupa. Dunia seolah berhenti sejenak, memberi ruang bagi dua manusia yang telah melalui maut dan kehilangan untuk sekadar saling hadir. Hari itu, Tania tidak menanyakan masa lalu Leo, tidak bertanya kenapa ia hidup di pengasingan, atau dari mana kekuatannya berasal. Yang ia lakukan hanyalah duduk, menatap, dan menyerap kehadiran lelaki itu sepenuh jiwa. Leo pun tak menjelaskan siapa dirinya, karena di titik ini, penjelasan tidak penting. Yang penting adalah bahwa mereka akhirnya bertemu, bukan sebagai CEO dan pengemis, tapi sebagai dua jiwa yang telah saling menyelamatkan dalam diam. Dan saat matahari mulai turun ke ufuk barat, bayangan mereka menyatu di tanah, tanpa status, tanpa jarak, hanya keheningan yang hangat, seolah semesta pun sedang mengangguk pelan, menyetujui pertemuan yang telah ditulis sejak awal waktu. Malam mulai jatuh di kaki Gunung Lawu. Kabut pelan-pelan turun menyelimuti gubuk bambu tua tempat Tania dan Leo duduk bersisian. Api kecil dari tungku tanah menyala temaram, memantulkan cahaya hangat ke wajah mereka. Di antara suara serangga dan desir dedaunan, akhirnya Leo bicara, suaranya rendah dan nyaris seperti bisikan. Aku bukan siapa-siapa, Tania. Bahkan dunia tidak pernah memintaku untuk dilahirkan. Kalimat itu menggantung di udara, membuat Tania menoleh perlahan, hatinya seperti ditarik ke dalam jurang rahasia yang dalam. Leo menatap api, lalu mulai bercerita. Ia lahir sebagai anak dari seorang wanita pembersih makam dan pria misterius yang tidak pernah dikenalnya. Sejak kecil, ia melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, bayangan, cahaya di atas kepala orang, dan suara-suara dari dalam tanah. Saat ia mulai berbicara tentang penglihatan-penglihatan itu, orang-orang menyebutnya gila. Ia diusir dari desa, dianggap membawa kutukan. Ibunya meninggal dalam pelukannya saat ia berusia 12, dan sejak itu, Leo hidup berpindah-pindah, sendirian, tanpa tempat, tanpa nama. Namun dalam pengasingan itulah, Leo bertemu dengan seorang pertapa tua di lereng Lawu, sosok yang mengajarkannya tentang energi batin, tentang kekuatan leluhur, dan tentang batas tipis antara dunia manusia dan dunia ruh. Kau bukan dikutuk, kata sang pertapa, kau dipilih. Tapi dunia belum siap menerima orang sepertimu. Sejak hari itu, Leo menutup dirinya dari dunia luar. Ia tidak ingin menjadi penyembuh yang dipuja, atau guru yang diagungkan. Ia hanya ingin menjaga keseimbangan yang sering dilupakan manusia, bahwa tidak semua bisa diselamatkan dengan logika. Tania mendengarkan tanpa menyela. Air matanya menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena luka Leo terasa begitu familiar. Ia juga tahu rasanya dihakimi, diabaikan, dan dianggap berlebihan hanya karena berbeda. Mungkin, kita memang lahir dari rasa sakit yang sama, bisiknya. Leo menoleh, tersenyum samar. Tapi kita memilih jalan yang berbeda. Kau melawan dengan kejayaan, aku bersembunyi dalam kesunyian. Dan nyatanya, kita sama-sama hancur di tengah jalan. Malam semakin larut. Di luar, kabut makin pekat, dan hawa dingin menggigit tulang. Tapi Tania tak ingin pergi. Ia memegang tangan Leo perlahan, lalu berkata, terima kasih karena telah menyentuh jiwaku ketika tak ada satupun yang percaya aku masih hidup di dalam. Leo terdiam. Tangannya yang kasar karena tanah dan doa membalas genggaman itu dengan lembut. Dan terima kasih, katanya lirih, karena kau percaya padaku, saat aku sendiri hampir melupakan siapa aku. Lalu, seolah langit pun ikut bersaksi, kilat pelan menyambar jauh di langit timur, menyinari wajah mereka sesaat. Dalam cahaya itu, Tania melihat sesuatu di mata Leo, kesedihan yang panjang, tetapi juga cahaya yang dalam. Seperti jiwa tua yang telah hidup ribuan kali, namun selalu memilih diam. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, Tania sadar bahwa cinta tidak selalu hadir dari keterikatan fisik. Kadang, cinta adalah pengakuan jiwa, tanpa syarat, tanpa waktu.
Sebelum mereka tidur malam itu, Leo berdiri menghadap hutan dan membakar dupa terakhir warisan gurunya. Mulai esok, katanya kepada Tania, kau tak lagi hanya bertanya, tapi mulai belajar, karena jika kau ingin hidup bukan sebagai korban masa lalu, kau harus berdiri sebagai penjaga masa depan. Tania mengangguk, tak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu, perjalanan batinnya baru saja dimulai. Pagi datang dengan kabut tipis yang masih menyelimuti lereng Gunung Lawu. Tania terbangun di atas tikar pandan, matanya masih lelah, tapi tubuhnya terasa ringan seperti baru saja melepaskan beban bertahun-tahun. Di luar gubuk, Leo telah duduk bersila menghadap timur, bermeditasi di antara kepulan asap dupa yang menyatu dengan embun. Tak ada suara yang keluar darinya, hanya ketenangan yang menular. Tania berdiri pelan, mendekat, lalu duduk di sampingnya tanpa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia ingin belajar, bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami. Leo membuka mata perlahan. Ilmu tidak akan masuk ke tubuh yang sombong, katanya tanpa menoleh. Dan kekuatan tidak akan bertahan di hati yang gelisah. Kalimat itu menamparkan lembut kesadaran Tania. Ia mengangguk, menunduk dalam. Aku siap, jawabnya singkat. Leo kemudian mulai mengajarkan Tania dasar-dasar pernapasan batin, cara mendengar suara dari dalam diri, dan menyatu dengan alam. Latihan itu bukan soal gerakan, tapi soal kejujuran terhadap luka. Setiap tarikan napas harus membawa pergi dendam, dan setiap hembusan harus melepaskan penyesalan. Hari-hari berjalan lambat namun penuh makna. Tania belajar duduk berjam-jam dalam keheningan, belajar mendengar desir angin sebagai pesan, bukan sekadar bunyi. Ia belajar berjalan di hutan dengan mata tertutup, meraba arah lewat energi tanah dan getaran alam. Kadang ia menangis saat bayangan masa lalunya muncul, ayahnya yang dingin, rekan bisnis yang menusuk dari belakang, dan dirinya sendiri, yang pernah begitu haus akan kemenangan hingga lupa bahwa ia adalah manusia. Leo tak pernah menghibur, ia hanya menatap dan berkata, biarkan semua keluar. Jiwa yang ingin sembuh harus merasakan semua yang pernah ditolak, namun tidak semua latihan berjalan mulus. Suatu malam, Tania mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam tidurnya, ia kembali ke ruang perawatan, terjebak di tempat tidur, tak bisa bicara, hanya melihat ibunya menangis dan orang-orang bersorak di layar TV karena posisi CEO baru yang menggantikan dirinya. Ia terbangun sambil berteriak, tubuhnya gemetar. Leo mendekat, memeluknya erat tanpa kata. Dalam pelukannya, Tania merasa seperti anak kecil yang menemukan rumah setelah lama tersesat. Setelah sebulan berlalu, perubahan dalam diri Tania mulai terlihat. Tatapannya lebih tenang, bahunya tidak lagi tegang, dan langkahnya ringan. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi sungai kecil, Leo menghentikan langkah. Ia menatap Tania lama. Kau sudah berubah, tapi belum selesai. Kau harus kembali ke bawah, bukan untuk membalas, tapi untuk membawa cahaya. Tania terdiam, hatinya belum siap menghadapi dunia yang dulu membunuhnya perlahan. Tapi ia tahu, ia tak bisa tinggal di gunung selamanya. Kalau aku kembali, dan mereka tak percaya aku telah berubah, tanya Tania lirih. Leo tersenyum, menatap langit yang mulai memerah. Kau tidak butuh pengakuan siapapun, Tania. Jika mereka tak percaya, biarkan cahaya di hatimu bicara. Dunia hanya mendengar mereka yang berani diam saat ditertawakan. Kata-kata itu menggema dalam dada Tania, seperti mantra yang menanam kekuatan baru. Ia mulai mengerti, bahwa jalan penyembuhan bukan untuk menjadikan dirinya lebih kuat dari orang lain, tapi untuk menjadi lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Dan malam itu, di bawah langit Lawu yang berbintang, Tania berdiri di atas batu datar, menatap ke arah kota Solo yang tampak seperti lautan cahaya kecil. Di sana, masa lalunya menunggu, bersama luka, pengkhianatan, dan mungkin, takdir baru. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia menengok ke belakang, pada Leo yang masih duduk bersila, dan berbisik dalam hati. Aku akan kembali, tapi kali ini, sebagai diriku yang sesungguhnya. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya sirna dari lereng Gunung Lawu ketika Tania berpamitan. Ia berdiri di ambang gubuk bambu tempat jiwanya direkonstruksi, tubuhnya tegak namun hati bergetar. Leo berdiri di hadapannya, tak mengatakan banyak, hanya seuntai nasihat terakhir. Jangan berharap dunia akan berubah. Yang harus kau jaga adalah caramu melihatnya. Tania mengangguk, menggenggam erat tangan Leo. Hatinya seperti enggan melangkah, tapi ia tahu, waktunya telah tiba.
Jalan kembali memang menakutkan, namun ia tak lagi kosong seperti dulu. Perjalanan turun gunung tak terasa mudah. Di setiap langkah, pikirannya penuh bayangan, wajah orang-orang yang pernah mengkhianatinya, suara-suara yang dulu menertawakan jatuhnya. Namun ada satu suara yang terus memantul di dalam dirinya, suara Leo, tenang dan dalam, bawa cahaya, bukan luka. Begitu Tania sampai di Solo, semuanya seperti deja vu. Jalanan kota, gedung tinggi miliknya yang dulu, dan papan reklame besar bertuliskan, ARDITECH Vision, Era Baru. Di bawahnya, terpampang wajah direktur baru, Riko Prasetya, mantan orang kepercayaannya, dan pengkhianat yang merebut segalanya. Tania tidak datang sebagai CEO. Ia datang sebagai seseorang yang pernah dikubur hidup-hidup, dan kini bangkit sebagai jiwa yang tak butuh panggung. Ia melangkah ke lobi arsitek tanpa pengawalan, mengenakan pakaian sederhana. Para karyawan memandangnya kaget, seolah melihat hantu. Beberapa langsung menghindar, beberapa lainnya hanya berbisik, tak berani menyapa. Namun satu hal yang membuat seluruh lantai terdiam, keheningan matanya, tenang, tapi seperti menelanjangi setiap topeng. Riko, yang sedang memimpin rapat, nyaris terjatuh dari kursi saat melihat Tania masuk. Wajahnya pucat, nadanya gugup. Tania, bagaimana kamu bisa, kamu masih hidup?" Tania menatapnya dalam diam, lalu hanya berkata, "Aku tidak datang untuk merebut kembali tahta. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa yang kau rebut, bukan milikku, tapi milik mereka yang mempercayai kita." Suasana ruangan beku, tak ada satupun yang berani bicara. Tania meletakkan sebuah map kecil di atas meja, berisi data laporan manipulasi Riko yang ia dapat dari salah satu karyawan yang masih setia padanya. Setelah pertemuan itu, berita tentang kembalinya Tania Ardian kembali mengguncang media. Tapi berbeda dari dulu, Tania tidak memberikan konferensi pers atau tampil dengan glamor. Ia memilih mengunjungi para karyawan kecil, petugas kebersihan, teknisi tua, dan ibu-ibu kantin yang dulu pernah ia abaikan. "Terima kasih karena tidak melupakan saya," katanya pada mereka dengan mata berkaca-kaca. Mereka menangis, memeluknya tanpa peduli status atau jabatan. Itulah pertemuan paling manusiawi dalam hidup Tania. Di malam hari, di balkon rumah ibunya, Tania duduk sendiri memandangi langit. Kota tampak terang, tapi hatinya justru merindukan kabut gunung. Ia merindukan suara dedaunan, bau dupa dari gubuk kecil, dan, yang paling dalam, suara Leo. Benih perasaan itu telah tumbuh diam-diam. Bukan cinta karena penyelamatan, tapi karena penyatuan jiwa. Leo tak pernah menjanjikan apapun, tapi kehadirannya memberi rasa pulang. Dan sekarang, ketika Tania telah kembali ke dunia, ia merasa ada bagian jiwanya yang tertinggal di sana. Ia menulis sebuah surat malam itu, ditujukan untuk seseorang yang tak tahu bahwa ia telah mengubah hidupnya. "Leo, aku sudah kembali. Tapi entah mengapa, aku merasa tak benar-benar utuh jika tak melihatmu sekali lagi. Bukan untuk memohon, bukan untuk membalas, hanya untuk menatap matamu dan bilang, kau adalah rumah yang tak pernah kupahami, tapi kini kucari." Tania melipat surat itu pelan, lalu menggenggamnya erat di dada. Malam itu, ia tahu, langkahnya tak berhenti di sini. Jalan kembali telah dilewati, dan jalan menuju cinta yang sesungguhnya, baru saja dimulai. Langit pagi masih pucat saat Tania kembali memijakkan kaki di lereng Gunung Lawu. Namun kali ini, langkahnya berbeda. Ia tidak datang sebagai wanita yang mencari penyembuhan, melainkan sebagai jiwa yang ingin pulang pada sesuatu yang lebih dari sekadar tempat pulang pada seseorang. Gubuk bambu itu masih di sana, berdiri dalam kesunyian yang menenangkan. Tapi ketika Tania membuka pintunya perlahan, gubuk itu kosong. Tak ada Leo, tak ada dupa, tak ada suara doa, hanya sisa abu hitam di sudut ruangan dan selembar kain jubah yang tergantung di paku kayu. Jantung Tania berdetak tak karuan. Ia memanggil pelan, "Leo." Namun jawabannya hanya gemerisik angin. Ia berkeliling mencari, menyusuri jalan setapak, menyapa penduduk desa yang pernah menunjukkan arah. Tapi semuanya menggeleng. "Sudah hampir seminggu kami tak melihatnya," kata seorang kakek. Ia hanya bilang, "Waktunya hampir habis." Ucapan itu menamparkan Tania seperti badai. Ada ketakutan yang tumbuh dalam dadanya, takut kehilangan sebelum sempat mengatakan apa yang selama ini terpendam. Di malam yang sunyi, Tania kembali ke gubuk dan duduk sendirian. Ia menangis, bukan karena putus asa, tapi karena terlambat.
Kenapa pergi tanpa pamit, kenapa selalu dalam diam, bisiknya lirih. Tapi saat angin berhembus pelan, selembar daun jatuh di pangkuannya. Di balik daun itu, terselip secarik kertas kecil bertuliskan tangan Leo. Jika kau membaca ini, berarti kau telah sembuh. Dan jika kau mencariku bukan karena luka, tapi karena cinta, aku akan tahu. Karena cinta, Tania, bukan tentang kepemilikan, tapi tentang mengizinkan jiwa bertemu ketika waktunya tepat. Tania memeluk kertas itu seperti pelindung terakhir hatinya. Malam itu, ia tidur berselimut udara gunung dan harapan yang belum mati. Dalam mimpinya, Leo muncul, bukan di gubuk, bukan di hutan, tapi di sebuah tempat suci di puncak gunung, duduk bersila di antara api dan cahaya. Ia menoleh padanya dan berkata, "Kau belum terlambat. Tapi kau harus datang bukan dengan pertanyaan, melainkan dengan keteguhan." Tania terbangun dengan air mata, namun juga dengan tekad baru. Pagi harinya, ia memutuskan mendaki lebih tinggi. Tubuhnya diuji, tapi hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Di puncak sebuah dataran batu, ia akhirnya menemukannya. Leo duduk bersila seperti dalam mimpinya, mata terpejam, wajahnya lebih tua, tapi damainya tak berubah. "Leo," bisik Tania. Lelaki itu membuka mata perlahan, lalu tersenyum. "Kau datang?" ucapnya, tenang. Tania menahan tangis, lututnya lemas. "Aku bukan datang untuk mengucap terima kasih, aku datang karena aku ingin bersamamu. Karena aku tahu, hidupku tidak lagi utuh tanpamu." Leo menatap dalam ke matanya, lalu berdiri perlahan. "Aku bukan lelaki yang bisa menawarkan dunia, Tania. Aku hanya punya hidup yang tenang, dan cinta yang tidak pernah meminta kembali." Tania menggeleng sambil menitikkan air mata. "Aku tidak butuh dunia, aku butuh seseorang yang membuatku mengerti siapa aku sebenarnya." Dalam diam, mereka saling mendekat, dan di antara kabut, angin, dan langit, mereka saling memeluk, bukan sebagai penyelamat dan yang diselamatkan, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya memilih untuk berjalan berdampingan. Dan saat senja turun perlahan, Tania dan Leo berdiri berdua di puncak, menatap horizon. Tak ada janji, tak ada cincin, tak ada saksi. Hanya jiwa yang saling memilih dalam keheningan. Dunia mungkin tak akan tahu kisah ini, tapi Gunung Lawu akan selalu mengingat bahwa cinta sejati kadang tidak datang dari gemerlap dan kemewahan, tapi dari luka yang saling menyembuhkan, dan hati yang belajar pulang. Hari-hari berlalu seperti lembaran hening yang damai. Di puncak Gunung Lawu, di bawah langit yang berganti warna tiap sore, Tania dan Leo menjalani hidup yang tidak pernah mereka bayangkan. Gubuk sederhana itu kini menjadi rumah, bukan karena bentuknya, tapi karena jiwa-jiwa di dalamnya. Tania mencuci pakaian di sungai, memasak dengan api kayu, dan belajar menyatu dengan alam, sementara Leo tetap seperti biasa, bermeditasi, membaca langit, dan menanam doa di tiap embusan napas. Tak ada pesta pernikahan, tak ada pengakuan publik, tapi hati mereka tak pernah meragukan bahwa mereka telah memilih satu sama lain. Namun cinta yang memilih jalan sunyi bukan berarti tanpa ujian. Pada suatu pagi, Tania menerima surat dari arsitek. Pengacara keluarga datang mencarinya ke desa terdekat, membawa kabar bahwa beberapa pemegang saham lama ingin bertemu. "Mereka ingin bicara langsung denganmu, tentang masa depan perusahaan. Mereka bilang, hanya kamu yang bisa menyelamatkan reputasi yang tersisa," ucap sang pengacara dengan nada setengah memohon. Tania terdiam lama. Ia memandang Leo yang duduk di kejauhan, lalu surat di tangannya. Dunia lama mulai mengetuk kembali. Malam itu, Leo menyalakan api unggun kecil. Di hadapannya, Tania duduk dengan wajah bimbang. "Aku tak ingin kembali ke sana karena jabatan, Leo," katanya. "Tapi, mungkin ini caraku mengembalikan keadilan bagi orang-orang yang pernah kuabaikan." Leo menatap api, lalu menjawab lirih, "Jika hatimu sudah tahu jalan, maka jalannya tidak akan menyesatkan. Tapi ingat, jika kau pergi, pergi sebagai dirimu yang sekarang. Jangan bawa topeng lama." Kalimat itu menembus dada Tania seperti nyala api kecil yang perlahan membakar keraguan. Akhirnya, Tania memutuskan turun gunung, bukan untuk tinggal, tapi untuk menyelesaikan. Ia menemui para pemegang saham, menolak jabatan CEO, namun mengusulkan pembentukan lembaga sosial yang fokus pada pendidikan dan penyembuhan trauma, dipimpin oleh orang-orang jujur dari kalangan bawah. "Saya telah melalui koma, dan yang menyelamatkan saya bukan dokter, bukan uang, tapi seseorang yang dianggap tak berarti oleh dunia," katanya di hadapan mereka.
Wajah-wajah dingin itu tak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu, wanita ini bukan Tania yang dulu. Beberapa minggu setelah kembali dari Solo, Tania membawa kabar baik untuk Leo. Lembaga itu akan dibangun. Namanya, Cahaya Jiwa. Leo tersenyum tipis. Itu bukan kebaikanmu, Tania, itu pertumbuhanmu. Mereka pun kembali menjalani hari-hari seperti biasa, menanam ubi, meracik herbal, dan berbicara dengan penduduk yang datang minta pertolongan. Tania mulai belajar menyembuhkan dengan tangan, bukan hanya lewat kata. Dan pelan-pelan, desas-desus tentang wanita cantik dari kota yang jadi tabib gunung, menyebar sampai ke desa-desa jauh. Namun malam-malam mereka tetap sederhana. Tidak pernah ada kembang api, tidak pernah ada pesta. Cinta mereka hadir dalam diam, dalam secangkir teh hangat, dalam tatapan penuh makna, dan dalam pelukan yang lebih kuat dari janji. Kadang, Tania duduk di depan gubuk dan berkata pelan, andai dunia tahu, cinta seperti ini ada, dan Leo akan menjawab, cinta sejati memang tak butuh panggung. Ia hanya butuh ruang untuk tumbuh. Dan di bawah langit lau yang tak pernah sama setiap harinya, cinta mereka pun tumbuh. Bukan sebagai kisah yang akan dicetak di buku-buku atau dipuja di media sosial. Tapi sebagai kisah yang akan hidup dalam hembusan angin, dalam bisik dedaunan, dan dalam hati siapapun yang percaya bahwa kebahagiaan sejati, kadang hanya butuh satu hal, jiwa yang benar-benar pulang. Musim hujan tiba lebih awal tahun itu. Gunung Lau diselimuti kabut pekat dan angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Gubuk kecil yang selama ini menjadi saksi keheningan cinta mereka, kini terasa lebih sepi dari biasanya. Leo, yang selalu bangun lebih awal dari mentari, tiba-tiba tak bangkit dari tikar bambunya. Tania yang biasanya terbangun karena suara gemerincing alat dapur, pagi itu justru terbangun karena sunyi yang tak biasa. Saat ia menyentuh dahi Leo, tubuh lelaki itu panas seperti bara. Leo, bangun, bisiknya panik. Tapi mata itu hanya terbuka separuh, menatapnya dengan samar. Hari-hari berikutnya berubah menjadi ujian. Tania, yang dulunya tak bisa menghidupkan api tanpa bantuan, kini harus berjaga semalaman menggantikan peran Leo. Ia meracik herbal, mengelap keringat, memijat tubuh Leo dengan getaran tangan yang ia pelajari dari sang guru. Tapi Leo tak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum lemah, seolah menyembunyikan sesuatu. Kau tak perlu takut, ini hanya bagian dari perjalanan, katanya pelan suatu malam. Tapi di mata Tania, tatapan itu bukan lagi milik seorang penyembuh, melainkan milik seorang lelaki yang mulai berpamitan dari dunia. Tania mulai berdoa dengan caranya sendiri. Tak lagi sekadar mengucap mantra, tapi memeluk langit dengan tangis. Ia berjalan ke tengah hutan, bersujud di antara akar-akar tua, dan memohon pada apapun yang mendengar. Jangan ambil dia dariku, bukan sekarang, bukan setelah semua ini, tapi jawaban hanya datang dalam bentuk hujan yang semakin deras. Di dalam gubuk, Leo mulai menggigil, tubuhnya melemah, namun ia masih memaksa tersenyum setiap kali Tania datang membawa air rebusan atau membacakan doa. Di tengah semua kepanikan itu, penduduk desa datang menawarkan bantuan. Mereka membawa dukun tua, air berisi mantra, bahkan kain warisan leluhur. Tapi Leo menolak semuanya. Biar Tania yang merawatku, katanya. Karena hanya dia yang tahu luka batinku, dan hanya cintanya yang bisa membawaku pulang. Kalimat itu membuat air mata Tania jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, Leo mungkin tidak melawan penyakit ini, karena ia sudah lama berdamai dengan ajal. Tapi Tania belum siap, belum sekarang, belum setelah semua yang mereka lewati. Malam keempat, hujan turun tanpa jeda. Petir menyambar di kejauhan, dan gubuk tua itu berderak diterpa angin. Di dalamnya, Tania duduk menggenggam tangan Leo yang dingin. Ia menangis dalam diam, memeluk tubuh lelaki itu erat. Kalau kau pergi, aku akan hancur, bisiknya. Leo membuka mata samar-samar, dan dengan suara yang nyaris hilang, ia berkata, tidak, Tania, kau tidak akan hancur. Kau akan tumbuh, karena cintamu bukan bergantung padaku, tapi karena kau sudah mencintai dirimu sendiri. Ucapan itu seperti melepaskan sesuatu dalam dada Tania, campuran rasa sakit dan penerimaan yang dalam. Tiba-tiba, napas Leo tersendat. Tania menjerit memanggil namanya, mengguncang tubuhnya, memeluknya erat. Tapi Leo tak lagi membuka mata. Dalam sunyi yang paling menusuk itu, hanya suara hujan yang menemani. Tania tak tahu harus bagaimana. Waktu berhenti, dunia diam, tapi di antara detik yang membeku,
Leo tiba-tiba menarik napas panjang, dan dengan suara terakhir yang begitu lembut, ia berbisik, "Aku masih di sini, hanya bentukku yang berubah." Dan kemudian, ia terdiam sepenuhnya. Tania memeluk tubuh Leo yang telah tenang, membiarkan air mata mengalir begitu saja. Tapi tidak ada lagi histeria, tidak ada lagi jeritan. Hanya ketenangan yang pahit, karena di balik kepergian itu, ia tahu satu hal yang tak bisa dibantah, cinta mereka tidak mati, hanya berganti wujud. Dan cinta yang sejati, justru menjadi paling nyata, ketika harus dilepaskan. Hari-hari setelah kepergian Leo terasa seperti lembaran kosong bagi Tania. Gubuk itu masih berdiri, tungku masih menyala, dan dedaunan masih berguguran seperti biasa, tapi semuanya terasa sunyi. Tidak ada lagi suara lembut yang memanggil namanya di pagi hari, tidak ada tawa kecil di sela percakapan tentang langit dan jiwa. Tania menguburkan Leo di bawah pohon beringin tua, tempat di mana mereka pertama kali berbicara tentang luka dan penyembuhan. Ia menanam bunga liar di atas pusarannya, bukan batu nisan. "Agar kau tumbuh kembali, bukan sekadar dikenang," bisiknya dengan mata basah. Namun kesedihan itu tak serta-merta melemahkannya. Justru dari kepergian itulah, Tania menemukan makna yang lebih dalam dari semua yang pernah diajarkan Leo. Ia membuka kembali catatan-catatan yang dulu sempat ditulis bersama. Tentang energi kehidupan, tentang ketulusan, dan tentang bagaimana cinta tak selalu harus digenggam erat untuk tetap hidup. Hari-harinya ia isi dengan membantu penduduk desa, mengobati yang sakit, mendampingi yang depresi, dan mengajarkan anak-anak cara memahami diri mereka sendiri. Gubuk itu berubah menjadi tempat belajar, bukan sekolah, tapi pusat ketenangan jiwa. Suatu hari, seorang ibu muda datang dari kota, membawa anaknya yang menderita trauma berat karena kekerasan rumah tangga. "Saya dengar ada wanita gunung yang bisa menyembuhkan tanpa obat," katanya sambil terisak. Tania menatap bocah itu lama, lalu duduk bersimpuh di hadapannya. Ia tak mengatakan banyak, hanya memeluk anak itu dan berbisik, "Kamu aman di sini," dan sejak saat itu, semakin banyak orang datang dari berbagai penjuru, bukan mencari keajaiban, tapi mencari tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang lelah. Lembaga Cahaya Jiwa yang dulu hanya ide, kini tumbuh nyata. Dengan dukungan masyarakat dan beberapa donatur lama yang kembali percaya pada Tania, ia membangun tempat retret kecil di lereng Lawu. Tak ada gedung mewah, hanya bangunan bambu, taman bunga, dan ruang-ruang terbuka untuk meditasi dan penyembuhan. Setiap sudut tempat itu dipenuhi kutipan Leo yang diukir di papan kayu, seperti, "Jiwa yang diterima, akan tumbuh lebih kuat daripada jiwa yang dilatih." Nama Leo memang tak pernah dimuliakan secara publik, tapi kisah dan ajarannya mengalir dalam setiap napas lembaga itu. Meski banyak yang datang, Tania tetap menyisakan waktu untuk dirinya sendiri. Setiap malam, ia duduk di bawah bintang, tempat favoritnya dan Leo dahulu. Ia berbicara dalam hati, mengulang doa, kadang menangis dalam diam. Namun berbeda dengan dulu, air matanya bukan karena patah, melainkan karena rindu yang dalam namun damai. "Aku masih mencintaimu, Leo, tapi kini aku mencintai hidup juga. Dan mungkin itulah yang kau inginkan," katanya suatu malam, sambil menatap bintang jatuh yang melintas cepat. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Leo berjalan menyusuri sungai cahaya, mengenakan jubah putih bersih. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menoleh dan tersenyum. Tapi senyumnya tak menyimpan perpisahan, melainkan restu. Tania terbangun dengan senyuman di wajahnya dan dada yang terasa lebih ringan. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi, itu salam terakhir dari seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan pada hari ulang tahun Leo, yang kini Tania kenang sebagai Hari Jiwa, ia menanam sebuah pohon di tengah lembaga mereka. Pohon itu diberi nama Pohon Kembali, simbol bahwa setiap orang, seberapapun tersesatnya, berhak untuk pulang. Di bawah pohon itu tertulis sebuah kalimat, "Cinta yang sejati tidak menuntut untuk digenggam. Ia hanya meminta untuk dikenang, dan dijalani dalam keheningan yang agung." 10 tahun telah berlalu sejak Tania pertama kali mendaki Gunung Lawu untuk mencari lelaki yang menyelamatkan jiwanya. Waktu telah mengubah banyak hal, namun tidak hatinya. Cahaya Jiwa kini berkembang menjadi tempat perlindungan yang dihormati, bahkan oleh kalangan medis dan spiritualis dari dalam maupun luar negeri. Namun Tania tak pernah berubah. Ia tetap mengenakan pakaian sederhana, tetap menyalakan dupa tiap pagi di depan Pohon Kembali, dan tetap menyisihkan malam-malamnya untuk berbicara pada langit yang sama yang dulu menyaksikan pelukannya bersama Leo.
Suatu pagi, ia menerima surat dari sebuah universitas besar di Jakarta. Mereka menawarkannya posisi sebagai kepala pusat penyembuhan holistik, dengan segala fasilitas dan penghargaan yang menyertainya. Para staf bersorak, menganggap ini sebagai pengakuan besar. Tapi Tania hanya tersenyum kecil. Ia duduk sendirian di teras, menatap kabut yang perlahan menyibak lereng gunung, lalu berbisik, apa gunanya semua itu jika aku harus meninggalkan rumah yang membesarkan jiwaku. Hari-hari berikutnya dihabiskan dalam keheningan. Ia memikirkan banyak hal tentang tanggung jawabnya pada dunia, tentang warisan Leo, dan tentang anak-anak muda yang kini mulai membantu menjalankan cahaya jiwa. Di tengah pertimbangannya, seorang remaja laki-laki datang dari Jakarta. Namanya Raffi, 15 tahun, yatim piatu, keras kepala, dan penuh amarah. Ia dikirim ke lembaga oleh pamannya karena sering berkelahi dan dianggap bermasalah. Namun Tania melihat sesuatu yang lain. Matanya tajam, seperti mata Leo saat pertama kali ia temui. Tania mendampingi Raffi, bukan sebagai guru, tapi sebagai teman jiwa. Ia membawanya ke tempat-tempat yang dulu sering ia datangi bersama Leo, mengajarkan keheningan dan penerimaan lewat pengalaman, bukan nasihat. Suatu malam, ketika mereka duduk di bawah langit berbintang, Raffi bertanya, "Kak, kenapa kakak enggak menikah lagi?" Tania tersenyum, lalu menjawab, "Karena jiwaku sudah menemukan pasangan. Meskipun raganya tak lagi bersamaku, tapi cintanya tinggal di sini," katanya sambil menyentuh dadanya. Pertanyaan itu menjadi pengingat bagi Tania, bahwa meskipun Leo telah pergi, cintanya tidak sia-sia. Justru karena cinta itulah, ia bisa mencintai orang-orang yang datang padanya dengan luka. Ia menyadari, Leo tidak diambil dari hidupnya, Leo diberikan padanya sebagai lentera, agar setelah ia sembuh, ia bisa menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Dan tugas itu belum selesai. Maka malam itu, ia menulis balasan pada surat universitas, dengan satu kalimat tegas, "Terima kasih atas kehormatan ini. Tapi rumahku ada di sini. Aku tidak perlu panggung untuk menyembuhkan dunia." Tahun itu, Cahaya Jiwa mengadakan peringatan 1 dekade. Para penyintas, anak-anak muda, para relawan, dan penduduk desa berkumpul di halaman, menyalakan 1000 lentera, lalu mengapungkannya ke langit. Saat lentera-lentera itu naik perlahan, menyinari langit malam seperti bintang baru yang lahir, Tania berdiri di bawah pohon kembali sambil memejamkan mata. "Terima kasih, Leo," bisiknya. "Kau tidak hanya menyelamatkanku, kau menjadikanku penyambung hidup bagi banyak orang." Dan di momen itu, angin berembus lembut. Dedaunan pohon bergemerisik seolah menyahut. Tania membuka mata dan melihat sekelibat cahaya melintas pelan di antara bintang, entah mimpi, entah kenyataan. Tapi ia tahu, itu adalah salam dari Leo. Bukan selamat tinggal, tapi selamat melanjutkan.